Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk tugas parasitologi tentang parasit malaria. Yang anggotanya ada Yuriska, Suciartika Devi, dan Miranda Salsabila. Isi presentasinya itu ada apa itu penyakit malaria, penyebab penyakit malaria, penyebaran penyakit malaria, siklus perkembangannya, diagnosis penyakit, patogenesis, dan pengobatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda, apa itu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Plasmodium tersebut hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit malaria merupakan masalah kesehatan di banyak negara di seluruh dunia. Penyebab penyakit malaria yaitu gigitan nyamuk Anopheles betina. Gigitan nyamuk ini membuat parasit Plasmodium masuk ke tubuh manusia, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Meningkatnya jumlah parasit malaria mengakibatkan pecahnya sel eritrosit yang menyebabkan terjadinya demam yang khas pada gejala klinis yang disebut demam malaria. Selanjutnya, melalui transfusi darah. Jika seseorang menerima transfusi darah dari pendonor darah yang darahnya mengandung parasit malaria atau yang disebut dengan parasit Plasmodium, kemungkinan penerima darah juga akan tertular penyakit serupa. Selanjutnya disebabkan oleh melalui penyuntikan jarum. Penyuntikan jarum ini dapat disebabkan karena penggunaan jarum suntik yang digunakan bergantian dengan penderita malaria. Yang terakhir adalah ibu hamil kepada bayinya. Jika seorang wanita hamil terserang malaria, bayi yang dikandungnya memiliki resiko tertular malaria dari darah ibunya. Di sini ada penyebaran penyakit malaria. Keberadaan dan penyebaran parasit di suatu lingkungan tergantung pada berbagai hal, yaitu adanya host spesies yang peka dan terdapatnya kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan parasit. 300 juta penduduk di setiap tahunnya dan 2-4 juta meninggal dunia. Di Indonesia, penyakit malaria tersebar di seluruh pulau dengan derajat endemisitas yang berbeda-beda. Indonesia merupakan daerah endemis malaria, walaupun telah dilakukan program pelaksanaan dan pemberantasan penyakit malaria sejak tahun 1959. Namun, hingga saat ini, angka kesakitan masih cukup tinggi, terutama di daerah Indonesia bagian timur. Faktor penyakit malaria di Indonesia adalah nyamuk Anopheles. Anopheles dapat disebut faktor malaria di suatu daerah apabila spesies Anopheles tersebut di daerah yang bersangkutan telah pernah terbukti positif mengandung sporozoid di dalam kelenjar ludah. Siklus perkembangan. Perkembangan dari parasit Plasmodium berlangsung di 2 host, yaitu di tubuh vertebrata, termasuk manusia, dan di tubuh nyamuk sebagai host definitif. Siklus yang terjadi di tubuh manusia adalah siklus aseksual atau sering disebut siklus skizogoni karena salah satu produk dari siklus ini adalah stadium skizon. Sedangkan siklus yang terjadi pada tubuh nyamuk adalah siklus seksual. Pertama ada siklus skizogoni yang berlangsung di tubuh manusia memiliki 2 fase dalam perkembangannya. Fase yang pertama adalah fase eksoeritrositer, yaitu fase perkembangan yang terjadi sebelum parasit menginfeksi eritrosit. Fase kedua adalah fase eritrositer, yaitu fase perkembangan plasmodium yang terjadi dalam eritrosit. Yang kedua ada siklus sporogoni, bersamaan dengan nyamuk menghisap darah penderita, masuklah gametosit ke dalam tubuh nyamuk. Melalui saluran pencernaan, gametosit di perut nyamuk akan berkembang.
Mikrogametosit akan mengalami proses eksflagelasi. Nyamuk yang telah mengandung sporozoid ini sudah menjadi nyamuk infektif yang dapat menjadi vektor penular bagi Plasmodium. Ada patogenesis. Patogenesis malaria berat akibat Plasmodium falciparum mempunyai patogenesis yang khusus. Eritrosit yang terinfeksi Plasmodium falciparum akan mengalami proses sekuestrasi, yaitu tersebarnya eritrosit yang berparasit tersebut ke pembuluh kapiler alat dalam tubuh. Selain itu, pada permukaan eritrosit yang terinfeksi akan membentuk knob yang berisi berbagai antigen Plasmodium falciparum sitokin yang diproduksi oleh sel makrofag, monosit, dan limfosit akan menyebabkan terekspresinya reseptor endotel kapiler. Pada saat knob tersebut berdekatan dengan reseptor sel endotel kapiler, terjadilah proses sitoaderensi. Selanjutnya, diagnosa penyakit malaria. Diagnosa penyakit malaria yaitu demam dengan ketinggian 37,5 derajat Celcius aksila, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Kedua, konjungtiva atau telapak tangan yang pucat, urin berwarna coklat kehitaman, kejang, pembesaran limpa dan hati, riwayat mendapat transfusi darah, riwayat minum obat malaria 1 bulan terakhir, demam lebih dari 7 hari, dan pemeriksaan laboratorium yang menyatakan positif malaria. Kemudian yang terakhir yaitu pengobatan. Pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk stadium gametosit. Tujuannya untuk mendapat kesembuhan klinis dan parasitologik serta memutuskan rantai penular. Pengobatan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengobatan malaria tanpa komplikasi, dan yang kedua pengobatan malaria dengan komplikasi. Untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi, yang pertama yaitu pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax. Pengobatan ini menggunakan ACT ditambah primakum. Obat primakum ini malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama saja untuk dosis 0,75 mg dan untuk malaria vivax selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg. Yang kedua ada pengobatan malaria oval. Pengobatan ini menggunakan artemisinin combination therapy, yaitu dihidrasiteminin diperakuin atau artesunat ditambah amodiakuin. Dosis pemberian obatnya sama dengan malaria vivax. Kemudian yang ketiga ada pengobatan malariae. Cukup diberikan ACT 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primakuin. Untuk yang keempat, pengobatan infeksi campur Plasmodium falciparum ditambah Plasmodium vivax atau Plasmodium oval. Dengan ACT pada penderita dengan infeksi campur diberikan ACT selama 3 hari serta primakuin dengan dosis 0,25 mg per hari selama 14 hari. Yang kelima ada pengobatan malaria pada ibu hamil. Pemberian obat malaria pada ibu hamil yaitu berdasarkan umur kehamilannya. Untuk selanjutnya ada pengobatan malaria dengan komplikasi. Pengobatan malaria berat di tingkat puskesmas dapat dilakukan dengan memberikan artemeter ataupun kina hidrokslorida intramuskular sebagai dosis awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Apabila rujukan tidak memungkinkan, pengobatan dilakukan dengan pemberian dosis lengkap artemeter intramuskular. Pengobatan malaria di rumah sakit dianjurkan untuk menggunakan artesunat intrav. Kemudian, ada beberapa penyakit komplikasi malaria yang dapat terjadi. Yang pertama, ada malaria cerebral. Yang kedua, hipoglokemia. Yang ketiga,
anemia berat. Yang keempat, shock. 5, gagal ginjal akut. Yang keenam, pendarahan dan gangguan pembekuan darah. Yang ketujuh, ikterus. Yang kedelapan, asidomisis metabolik. Dan yang terakhir ada edema paru. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.